Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Simanjuntak, kelas 1B, Prodi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bengkalis. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang precast atau beton pracetak. Beton precast adalah beton hasil produksi atau fabrikasi yang dibuat di pabrik secara khusus menggunakan cetakan, proses beton, atau modeling dengan ukuran yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi proyek konstruksi. Keunggulan beton precast: 1. Lebih hemat waktu dalam proses pengerjaan konstruksi karena sudah dibuat secara terpisah. 2. Kualitas beton precast yang lebih baik dan terjamin dengan mutu yang sesuai standar. 3. Praktis dan efisien dalam penggunaannya, di mana beton ini hanya tinggal dipasang pada bagian yang dibutuhkan. 4. Ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah pada lokasi konstruksi. Selanjutnya, komponen-komponen precast, yaitu 1. Casting. Casting adalah sistem modular yang digunakan untuk pembatas pada pekerjaan landscape atau sebagai pembatas jalan raya. Fungsi casting adalah sebagai pembatas antara jalan dengan paving block pada trotoar. 2. Tiang pancang dimanfaatkan dalam gedung bangunan sebagai substruktur komponen. Keunggulan tiang pancang: 1. Konsistensi mutu terjamin karena dibuat di pabrik dengan kontrol kualitas prima. 2. Waktu pemancang lebih cepat. 3. Pagar pracetak terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen kolom dan komponen panel. Keunggulannya yaitu konsistensi mutu terjamin karena terbuat di pabrik dengan kontrol kualitas prima. 4. Lupa. Komponen ini digunakan untuk saluran udara yang dapat ditempatkan di sekeliling bangunan gedung sebagai saluran air, seperti pada gambar. 6. GRC. Komponen ini termasuk dalam kelompok arsitektur, sering diperlukan karena selalu merancang untuk memenuhi estetika bangunan. 7. Tangga pracetak. Tangga pracetak mulai diproduksi untuk bangunan guna mempercepat waktu konstruksi bangunan. 8. Balok. Elemen balok dapat diproduksi dengan berbagai bentangan dan macam bentuk penampang. 9. Kolom. Kolom ini berfungsi sebagai beban dari lantai-lantai di atasnya. Elemen kolom percetakan ini sering dijumpai di toko material bangunan. 10. Plat atap. Berfungsi sebagai penutup bangunan. Plat atap diproduksi secara bercetak. 11. Plat lantai. Eksistensi plat lantai dalam bangunan tinggi membutuhkan material hingga 50% dari kebutuhan total elemen struktur. 12. Kelongsong. Kelongsong atau shrouding adalah penutup dinding luar pada bangunan gedung yang berfungsi untuk memisahkan dan melindungi dari pengaruh luar. Selanjutnya, bagian-bagian konstruksi bangunan. 1. Bangunan bawah adalah bagian konstruksi bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. 2. Pondasi. Pondasi merupakan bagian dari bangunan bawah yang berhubungan langsung dengan tanah yang keras. Jenis pondasi yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. 3. Balok slope. Bangunan bawah yang terletak di atas pondasi. Bagian ini berfungsi untuk meneruskan beban bangunan menuju ke pondasi. B. Bangunan atas, yaitu bagian bangunan yang berada di atas permukaan lantai. 5. Dinding merupakan salah satu struktur yang termasuk bagian dari bangunan atas yang terletak persis di balok slope. 6. Kolom. Kolom ialah bagian dari bangunan atas yang terletak persis di atas slope
dan sela-sela dinding. 7. Ventilasi. Sebenarnya ventilasi tidak termasuk bagian konstruksi bangunan. Jadi ventilasi bukan tergolong struktur, melainkan sebatas bagian dari bangunan saja. 8. Balok latte. Balok ini persis menempel di atas pintu dan jendela. Tujuan pembuatannya yaitu menghindarkan kusen agar tidak menerima beban bangunan secara langsung. 9. Balok ring. Balok yang terbuat dari material beton. Fungsinya untuk mengikat dinding yang di bawahnya sehingga terus stabil. 10. Kuda-kuda. Berguna sebagai penahan dari struktur atap, diantaranya genteng, usup, dan reng, seperti pada gambar. 10. Atap. Atap merupakan salah satu struktur dari konstruksi bangunan yang terletak pada posisi yang paling atas. Jadi sekian video saya, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.